Jadi temanya hari ini adalah konsep personhood of the Holy Spirit. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini ya, tentang Roh Kudus itu agak sedikit tersembunyi gitu, nggak bicarakan banyak sekali, maksudnya in comparison dengan God the Father and God the Son. Pasti ada chapter-chapter tertentu di dalam Alkitab yang menunjuk kepada Roh Kudus, jelas gitu, misalnya Yohanes 14, Yohanes 16 ya. Dan juga bagian-bagian yang lain seperti Kisah Para Rasul 2 dan termasuk juga bagian-bagian di dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau kita melihat memang ada keunikan di dalam kepribadian dari Roh Kudus ini yang kita juga bisa belajar, kita menghayati dalam konsep kepribadian secara antropologikal gitu, maksudnya di dalam pengertian doktrin manusia. Mungkin sebelumnya kita masuk dulu ke ini ya, gambaran konteks konsep kepribadian menurut dunia yang dimengerti gitu. Pribadi itu apa gitu, pribadi. Mungkin di dalam pengertian yang populer aja ya, di dalam pengertian yang populer kalau saudara bicara tentang kepribadian yang kuat ya, kepribadian yang kuat. Kepribadian yang kuat itu biasanya dimengerti secara psikologis gitu ya. Orang yang psychologically itu strong. Apa itu maksudnya? Psikologis strong itu kayak gimana misalnya? Ya, misalnya kemauannya kuat gitu, ada self determinasi gitu ya. Self determinism sudah tahu ya. Dia tahu dia mau apa gitu. Masalahnya orang kayak begini biasanya kurang tahu yang lain mau apa gitu. Dan juga nggak terlalu peduli yang lain mau apa, pokoknya dia mau apa. Self determinism, terus apa lagi misalnya? Orang yang psikologinya kuat. Ya, percaya diri, confidence, kadang-kadang malah to the extent of overconfidence. Confidence tapi ya gitu ya, percaya diri, lalu apa lagi? Oh, keras kepala sih ini ya, keras kepala sih defect itu. even dari perspektif psikologis itu defect sih itu, keras kepala. Not easy to deal with. Ya, oke ya, keras kepala. Enggak, keras kepala artinya cenderung lebih negatif ya. Tadi self determinism itu itu self determinatif itu artinya lebih positif sih, in fact mungkin lebih ke arah sana ya. Self determine. Ya, terus apa tadi? Confidence ya, atau over confidence. Enggak lah, over confidence jadi jelek ya. Confidence terus apa lagi? Tadi apa? Yang terakhir? Stabil ya, stabil ya. Ini semua kan psikologis gitu ya. Ini aspek psikologis. Karena membicarakan kepribadian dalam pengertian psikologis, apa lagi? Ya, mirip sama self determined itu. Orang yang self determined pasti tahu tujuannya apa gitu. Terlepas dari itu betul atau enggak gitu. Nah, kalau sudah perhatiin ya, ini yang digambarkan di dalam dunia ya. Terus kita coba bandingkan dengan konsep Alkitab itu tentang kepribadian, khususnya di dalam kepribadian Roh Kudus itu mengajarkan gimana gitu yang seharusnya kita juga bisa belajar. Ya kalau kita tambahin lagi termasuk juga bahkan ini ya, kepribadian yang kuat itu orang yang powerful. Powerful di dalam apa? Misalnya powerful di dalam influencing others, misalnya ya, powerful dalam mempengaruhi orang lain ya. Jadi yang mempengaruhi orang lain, orang yang berkarisma gitu misalnya ya, itu dianggap kuat gitu kan ya. Orang yang berkarisma ada power to influence others. Lalu dia bisa attract many followers misalnya. Ini regardless positif atau negatif ya, kita bicara yang ya dalam pengertian yang tanda kutip netral terlebih dahulu. Atau di dalam gambaran orang yang bisa berpikir sendiri ya, mempunyai perasaan sendiri, berkehendak sendiri ya. Jadi itu gambaran ini manusia itu pribadi karena dia punya rasio sendiri ya, own reason, own emotion dan own kehendak ya. Jadi kenapa disebut pribadi? Karena dia itu punya rasio sendiri, punya perasaan sendiri, punya kehendak sendiri. Maka itu namanya pribadi begitu ya. Nah, konsep ini kalau diterapkan di dalam Allah Tritunggal misalnya gitu ya. Bapa itu pribadi, Putra itu pribadi, Roh Kudus juga pribadi. Kenapa? Karena baik Bapa maupun Anak maupun Roh Kudus masing-masing memiliki rasio, masing-masing memiliki emosi sendiri dan masing memiliki kehendak sendiri. Tapi nggak cocok gambaran ini dalam Allah Tritunggal. Saudara paham nggak?
Tritunggal itu kehendaknya satu, bukan tiga gitu. Ini jadi kacau balau kalau kita terapkan kayak begini. Jadi ini konsep ya, konsepnya sebenarnya berbahaya gitu. Bukan konsep biblical, tapi konsep dari filsafat Yunani gitu, to be precise. Plato, Aristotle ya, dua orang itu gitu terutama. Tambah satu lagi ya, konsep ini konsep di dalam dunia gitu yang seringkali dimengerti di dalam ini, ya sedikit mirip sama ini saya, has own reason, own emotion, own will. Dan karena itu juga kemudian ini adalah orang yang bisa, misalnya dalam hal ini ya, berpikir sendiri, itu dia bisa bukan cuma bisa berpikir tentang diri sendiri ya, berpikir sendiri itu sudah pasti bisa gitu, tapi dia juga bisa memikirkan apa yang dia pikirkan. Nah, nggak bahas poin ini ya. Saya sedang berpikir, saya memikirkan bahwa saya sedang berpikir. Nah, nggak ini poinnya. Itu kalau di dalam tradisi barat namanya self-consciousness. Self-conscious. Self-conscious itu maksudnya begitu saya. Jadi kalau saya cuma ngomong tok begini ya, ngomong ini belum tentu self-conscious gitu. Itu nggak tentu orang yang punya self-consciousness ya. Ada orang yang ngomong terus habis itu orang ngomong, orang ini ngomong nggak mikir gitu kan ya. Itu asal ngomong aja orang ini gitu kan ya, nggak ngomong dulu baru belakangan mikir gitu misalnya. Tapi orang yang self-conscious itu waktu dia ngomong, dia sendiri bisa memikirkan apa yang dia ngomong dan dia pikir gitu. Jadi dia bukan cuma berbicara, dia bukan cuma berpikir, tapi dia sanggup memikirkan bahwa dia sedang berpikir gitu. Nah, kayak poin ini ya, itu namanya self-conscious. Jadi saudara lihat di situ putarannya balik gitu ya. Itu self-referential, referensial itu referring to self ya, self-referential. Ini berarti ya dari self dia bisa melihat self lagi gitu. Kembali kepada self. Ya termasuk yang sederhana selfie itu from self to self gitu ya. Kira-kira belum lagi di postnya juga untuk dilihat oleh self juga. Narsisistik kayak gini saya pernah share. Ini menjangkiti bukan cuma anak-anak remaja ya, tapi even scholars, saudara tahu. Scholars itu kalau terima jurnal yang dia baca itu artikelnya dia dulu gitu. Ada satu statistik menarik saya, saudara pernah tulis-tulis nggak ya? Ntar kalau terima bukunya, pasti yang saudara lihat tulisan saudara dulu kan? Pasti itu. Atau foto ya, ini foto bareng-bareng. Yang saudara cari siapa dulu? Pasti saudara dulu yang saudara cari kan? Sama sebenarnya gitu. Ini menjangkiti dari anak SD, ABG sampai terus scholars pun juga sama. Sebenarnya arahnya kepada dirinya sendiri gitu ya. Ada statistik pernah coba empirical studies gitu ya. Dia bilang, saya lupa berapa persen, tapi benar-benar persen yang rendah sekali. Itu orang tulis artikel di jurnal akademis itu ya, yang dibaca oleh orang lain ya, itu persentasinya sedikit gitu. Jadi yang artikel itu paling banyak dibaca oleh siapa? Oleh penulisnya sendiri gitu. Apa yang nggak kasihan? Jadi sudah susah-susah tulis, yang baca sebenarnya penulisnya sendiri gitu ya. Self-referential, kembali kepada diri lagi ya. Di dalam segala macam aplikasinya. Atau di dalam kehidupan keluarga, kita kepingin anak kita sukses seperti kayak kita, kalaupun sukses gitu misalnya ya. Itu juga self-referential kan. Balik lagi kepada diri sendiri gitu. Nah, sekarang kita coba melihat beberapa bagian Alkitab ya. Tentang ada beberapa ini. Lalu kita coba mempelajari kepribadian Roh Kudus itu. Bagaimana menurut Allah? Tadi pandangan-pandangan yang ini ya, yang bukan dari Alkitab maksudnya yang kita ngomong sampai sekarang ini. Nah, kita buka Exodus atau Keluaran 31 ayat 3 sampai 5 ya. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Itu Besalel maksudnya ya, Besalel itu yang ditunjuk. Dia dipenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga untuk mengasah batu permata, supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi Besalel ini siapa? Besalel ini adalah artis ya. Dia itu seniman yang ditunjuk, bukan cuma ditunduk, tapi juga di sini dikatakan itu dipenuhi dengan Roh Allah ya. Roh Allah itu memenuhi seseorang, memberikan kemampuan artistik. Nah ini kalau sudah pelajari misalnya di dalam ini ya, Dutch Reform Theology itu mereka sering mengaitkan ini, maksudnya dasarnya salah satunya dari sini ya. Itu artistik skill atau talent atau apapun istilahnya begitu ya. Itu sangat berkaitan dengan Roh Kudus. Ya, kalau di dalam bahasa teologi itu anugerah umum ya, common grace. Anugerah umum ya yang diberikan oleh Roh Kudus
Bukan cuma kepada orang percaya, tapi juga kepada orang tidak percaya. Di sini memang kasusnya adalah orang percaya ya, Bezalel bukan orang nggak percaya. Tapi yang menarik di sini kalau sudah melihat estetik sphere itu ya, kemampuan artistik itu adalah datangnya dari Roh Kudus ya. Roh Kudus itu memberikan keindahan ya. Maka kalau saudara belajar dari tulisan orang-orang khususnya ini ya Eastern Orthodox tradisi gitu, mereka seringkali mengkaitkan Roh Kudus ini dengan the glory of God ya. Itu dekat sekali gitu, glory of God. Ya, termasuk juga orang reform seperti Meredith Kline itu di dalam pembacaan Perjanjian Lama, glory itu sebenarnya ini dekat sekali dengan Roh Kudus gitu. Maksudnya penyataan kemuliaan Allah, kemuliaan, keindahan ya, beauty, glory, artistik, estetik itu kan satu paket ya. Itu Roh Kudus yang memberikan itu. Nah, kalau kita melihat di sini ya, jadi kehadiran Roh Kudus itu memberikan seseorang atau memberikan yang lain dalam hal ini ya human person gitu seperti Bezalel kemampuan untuk bisa berkreasi secara artistik ya, dan ini sebenarnya mengimitasi kreasi dari Tuhan sendiri seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi ya, and the whole universe itu Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Lalu terus Bezalel ini menciptakan apa sih? Bezalel menciptakan apa dalam konteksnya? Iya benar kan, itu kan menuju ke tabernakel gitu ya. Jadi itu tempat beribadah. Nah ini bagi saya menarik karena art itu sebetulnya kalau di dalam pembacaan Perjanjian Lama itu ditujukan untuk membawa orang kepada ibadah yang benar ya. Jadi itu istilah art pula art itu sudah pasti sangat-sangat serong gitu ya, art for the art's sake itu nggak ada gitu. Maksudnya di dalam Alkitab karena art itu diberikan oleh kemampuan bisa desain secara artistik itu oleh Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi Bezalel ya supaya mengimitasi pekerjaan kreasio dari Tuhan. Lalu dia sendiri menciptakan ya dari apa yang sudah ada. Itu tabernakel ya, tabernakel di dalam konteks Keluaran. Jadi kaitannya dengan ibadah kepada Tuhan. Keindahan itu ya, artistik itu seharusnya membawa seseorang kepada ibadah, itu intinya ya maksudnya ya. Sekali lagi ya, keindahan artistik itu adalah diberikan Tuhan untuk membawa orang kepada ibadah. Seperti kalau orang lihat alam ya, itu bagus sekali ya, itu seharusnya membawa kepada ibadah itu. Bukan membawa kepada hedonisme terus dari malah nggak ke gereja hari Minggu tapi jalan-jalan, itu kacau gitu, itu nggak sesuai dengan ini tujuan asli dari kitab Keluaran ya di dalam hal ini ya. Masih di dalam Keluaran, terus kalau sudah melihat di situ, tapi ada interupsi ya, ada interupsi. Interupsinya itu the golden calf, lembu emas itu ya. Itu kan idolatry kan ya. Terus kemudian baru ada pertobatan lagi Tuhan mengampuni ya, baru balik lagi ke cerita the ending of Exodus itu tentang menuju kepada tabernakel begitu kan ya. Ada interupsi, ada ini ya, ada distraksi ya, ada perusakan gitu. Perusakannya golden calf itu idolatry kan ya. Itu juga artistik loh itu juga artistik. Perlu semacam artistic skill kan ya untuk membuat itu golden calf itu. Jadi art atau seni itu selalu between worship and idolatry gitu ya. Sudah sejak di dalam Exodus kayak begitu gitu, between worship, true worship atau diserongkan menuju kepada penyembahan berhala gitu. Ya, sampai sekarang juga nggak jauh beda ya begitu. Oke, kita terusin poin yang lain sih. Ruah itu ya, ruah. Kalau sudah membaca di dalam istilah itu the spirit itu istilah ruah sudah dalam bahasa Ibrani itu spektrumnya luas ya. Jadi bisa diterjemahkan either spirit atau wind ya, angin atau breath, nafas ya. Jadi nafas, angin, roh itu pakai istilah yang sama yaitu ruah gitu. Saya nggak mau masuk ke bagian ini terlalu kompleks ya ntar ya, tapi membaca di dalam satu aspek saja. Kalau saudara membaca di dalam Genesis 8 ayat 2, Exodus 14 ayat 21, lalu 1 Raja-Raja 18 ayat 12 dan ayat 45, itu saudara akan mendapati gambaran ruah itu sebagai powerful force ya. Dari sini saya kalau boleh tafsir, ada aspek masculinity gitu, the masculinity of the Holy Spirit ya. Maksudnya the Holy Spirit atau ruah ya istilahnya. Kita ngomong Holy Spirit agak susah sih, karena sebetulnya istilah aslinya itu ruah gitu ya. Nangkep ya maksudnya. Ruah itu spektrumnya luas, bisa diterjemahkan spirit tapi juga wind, breath ya, sehingga keluasan daripada spektrum ini ya atau ambiguitas ini ya itu sekaligus menyatakan kekayaannya. Tapi kalau kita sudah pakai istilah roh langsung pilih daripada 3 kemungkinan ini kan, nangkep gak saya? Ini kita baca aja, coba ya misalnya kita baca Keluaran 14 ayat 21.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras ya. Itu ruah gitu, ruah. Ya jelas di sini terjemahan paling paling tepat ya memang angin jelaskan ya. Angin timur lagi gitu kan ya, ruah timur ya. Angin, tapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya ini enggak terlalu dibedakan dengan roh atau nafas, itu pakai istilah yang sama. Nangkep Mbak saya? Jadi ini ya angin ya yang bekerja oleh roh itu ya atau nafas ya dan sebagainya. Memang sekali lagi terjemahan paling tepat di sini pasti angin gitu. Apalagi ada istilah timur, angin timur begitu kan ya. Tapi di dalam bahasa aslinya sebenarnya nggak terlalu dibedakan ya, nggak ada pemisahan yang jelas antara roh itu ya, roh kudus ya dengan angin itu nggak terlalu ada pembedaan tegas kayak begitu. Kayak di dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain. Jadi kita melihat justru di sini gambaran daripada ruah ya, bahasa aslinya itu menggambarkan powerful force. Kita baca Genesis 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun ya. Allah membuat ruah menghembus melalui bumi sehingga air itu turun ya. Maksudnya ada ruah itu sebagai powerful force yang menyatakan maskulinitas di situ ya. Poin kedua. Tadi yang tentang artistic design tadi ya, poin pertama, maskulinitas, poin kedua. Poin ketiga, femininitas ya. Femininitas tadi maskulinitas, sekarang femininitas. Ya. Seperti saudara tahu di dalam ini ya bahasa Ibrani itu ruah itu artikelnya feminin. Bukan maskulin ya, tapi artikel feminin gitu. Di dalam bahasa Yunani itu artikelnya neutral, to pneuma itu neutral ya. Tapi saya mau refer terutama yang di dalam perjanjian lama ya, karena pakai artikel feminin gitu. Jadi eksegese kayak begini sudah pasti nggak salah karena sudah didukung langsung oleh artikelnya begitu ya. Saudara tahu istilah artikel ya? Kayak bahasa tertentu kan ada itu artikelnya, maskulin, feminin atau apa neutral gitu ya. Tahu ya itu ya. Kalau bahasa Inggris nggak ada semuanya the gitu ya. Kalau bahasa Indonesia juga nggak ada. Ya, kalau sudah belajar bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis itu semua ada artikel ini, ada feminin atau maskulin, ada yang neutral. So, ini pakai artikel feminin begitu ya, feminin. Apa itu maksudnya femininitas di dalam hal ini ya? Kita lihat misalnya ini ya, Mazmur 51 ayat 11 ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, saudara lihat di situ Roh Kudus itu bisa ditarik begitu ya. Karena orang berdosa, maka Roh Kudus itu withdraw. Nangkep ya poin ini ya. Withdraw seperti gambaran kepribadian yang sensitif gitu ya. Ini gambaran femininitas kan berarti ya ini. Saya nggak pakai istilah tersinggung ya. Itu istilah tersinggung ngawur banget kalau diterapkan kepada Roh Kudus, bukan begitu ya. Itu istilah tersinggung itu untuk manusia, bukan untuk apa? Bukan untuk Tuhan gitu. Tapi waktu manusia tidak taat ya, waktu manusia berbuat dosa, itu Roh Kudus ada withdrawal gitu. Maka Daud di sini mengatakan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini kalimat seperti ini saya baru make sense. Kalau di dalam gambarannya itu waktu orang berdosa itu Roh Kudus itu menyingkir daripadanya, betul kan? Kalau nggak ada kenyataan itu dan ngapain dia ngomong kayak begini? Nangkep gak saya? Ya, dia bilang jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Karena waktu seseorang berdosa, apalagi dalam konteks perjanjian lama, itu Roh Kudus itu ditarik begitu. Jadi Roh Kudus itu withdraw ya, bukan gambaran maskulinitas yang selalu omnipresent ada di sana terus orang taat nggak taat dan sebagainya dia akan di situ. Tidak, tapi waktu orang tidak mentaati dia akan withdraw ya. Yesaya 63 mungkin lebih jelas ya. Yesaya 63 ayat 10 kita membaca. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, ini memang dua-dua ada ya, both feminine and masculine gitu. Maskulinnya di dalam hal apa? Atau femininnya di dalam hal apa? Sorry gimana? Ya, mendukakan yang mana? Feminin ya, jadi Roh Kudus itu didukakan ya. Itu bisa didukakan. Bahasa Inggris ada yang bawa bahasa Inggris nggak ya? Pakai istilah apa? Grief ya, benar ya? To be grief gitu ya. Maskulinnya di dalam hal apa? Ya, dia berubah menjadi musuh, dia berperang melawan mereka. Ya, itu aspek maskulinitas. Jadi sudah lihat di situ ada femininitas, ada maskulinitas itu.
Nah ini apa saudara yang kita bisa belajar gitu ya. Mungkin aspek maskulinitas saya agak sedikit saya lewati cepat aja ya, karena saya pikir kita bukan cuma kita orang timur sih, tapi kita dari tradisi modern dan sebagainya itu very much celebrating maskulinitas begitu kan ya. Kurang mendapat tempat di dalam femininitas itu. Tapi kalau kita belajar di dalam kepribadian daripada Roh Kudus itu bukan cuma ada maskulinitas tapi juga ada femininitas. Femininitas di dalam pengertian tadi ya, withdrawal tadi ya, withdraw, lalu apa lagi tadi? Bisa didugakan ya. Dan satu lagi kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, di situ saudara akan membaca bahwa Roh Kudus juga bisa dipadamkan ya, dipadamkan. Nah, ini femininitas kan ya. Saudara melihat di sini aspek the vulnerability, pakai tanda kutip kali ya, vulnerability of the Holy Spirit. Vulnerability itu kerapuhan, kerentanan gitu ya. Nah, itu aspek femininitas ya. Jadi, saudara melihat di sini gambarnya bukan cuma maskulin all powerful begitu ya. Tapi juga ada ini loh, aspek kerentanan dan kerapuhan. Ini adalah kepribadian daripada Roh Kudus menurut gambaran Alkitab, dan ini sama sekali nggak masuk untuk budaya yang one-sidedly menekankan maskulinitas. Nggak masuk sama sekali, nggak masuk. Tapi kita mesti kembali kepada Alkitab. Kita bukan kembali kepada budaya manusia yang celebrating one-sidedly maskulinitas. Karena Alkitab nggak mengatakan cuma maskulinitas. Maskulinitas itu one thing. Ada femininitas ya di dalam Alkitab. Ini loh, bisa dipadamkan. Apa sih konkretnya maksudnya gimana sih? Bisa dipadamkan, bisa didugakan, itu maksudnya femininitas di dalam hal apa? Maksudnya kalau kita hayati di dalam kepribadian manusia gimana misalnya? Atau gini lah, contoh sederhana ya. Kalau saya disakiti sama orang lain ya. Saya disakiti sama orang lain ya. Kalau saya maskulin gimana? Kalau saya feminin gimana? Saya dilukai ya. Itu kalau saya maskulin gimana? Kalau saya feminin gimana gitu? Gimana? Kalau maskulin gimana? Ambil panci keprok dia balik begitu kan ya. Itu maskulin saya gitu. Sebelum nyati saya ada panci tahu nggak? Buang begitu kan ya, menang gitu. Itu maskulin gitu. Maskulin yang sinful of course gitu. Kalau feminin gimana? Ya nangis gitu. Nangis betul. Ini ya, ini contoh penting saudara. Jadi saudara mesti membedakan ya, both masculine and feminine itu ada yang sinful, ada yang holy gitu. Ini bukan bicara tentang feminin pasti lebih holy daripada no, bukan. Both masculine itu bisa holy, bisa sinful, and feminine bisa holy, bisa sinful. Ya, yang kita mau pasti tentu saja yang holy, and both feminine and masculine. Bukan cuma feminin ya, tapi masculine and feminine. Holy femininity itu bagaimana saudara? Bedanya apa sama sinful femininity? Kalau sinful femininity ya saya nangisnya itu nangis egois gitu ya, nangis self pity, mengasihani diri sendiri, cengeng dan sebagainya. That will be femininity memang, tapi sinful femininity itu nggak terlalu berguna gitu. Roh Kudus pasti bukan itu gitu. Tapi holy femininity, waktu menangis itu menangis di dalam keadaan maksudnya holy grief ya. Tetap nggak kehilangan kasih kepada orang yang melukai tadi. Ada aspek pengampun. Nah ini tadi makanya jadi nggak ketemu sama yang contoh tadi bilang itu yang relasi langsung putus dingin dan sebagainya gitu ya. Roh Kudus ya waktu didukakan itu dia memang suatu saat dia bisa nggak memberikan kesempatan lagi, atau seperti di sini dikatakan betul-betul menjadi musuh ya. Tapi dia bisa merayu lagi, dia bisa persuade lagi, dan dia bisa ada perseverance, ketekunan untuk mengasihi meskipun tetap ada kemungkinan ditolak lagi. Ada kemungkinan ditolak lagi tapi tetap berani mengasihi. That is true feminine courage itu. Itu true feminine courage ya. Berani mengasihi meskipun ada kemungkinan ditolak dan disakiti. Itu kan vulnerable kan ya. Love itu kan vulnerable gitu. Nah, itu courage, tapi courage yang di dalam aspek feminin sebetulnya gitu. Ya. Whereas yang kelihatan kayak seperti maskulin, justru menurut Alkitab mungkin itu bukan courage gitu, itu cowards, itu pengecut gitu ya. Orang yang sekali ditolak nggak bisa mengasihi lagi, itu cowards kalau menurut Alkitab. Tapi untuk dunia kelihatan seperti sangat maskulin begitu kan ya. Saya sudah ditolak, saya nggak mau kamu lagi begitu. Itu gambaran duniawi, bukan gambaran Alkitab sebenarnya. So, 1 Tesalonika 5:19 mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa dipadamkan. Ya. Roh Kudus memberikan dirinya untuk bisa dipadamkan. Gitu. Saya pernah baca satu tulisan saya agak lupa di mana gitu. Tapi orang membandingkan sudah tahu autism tahu ya, autism ya.
Saya nggak tahu ya ini risetnya berapa reliable gitu. Agak lupa juga bacanya di mana. Di internet susah ya sekarang ya. Maksudnya antara blog pribadi atau hasil research itu kadang-kadang susah dibedain gitu. Autism ya, sudah tahu ya, autism itu ada yang mengkaitkan ini dengan hipermaskulinitas gitu. Ini menarik untuk saya konsep kayak begini. Hypermasculinity. Maksudnya di dalam pengertian, sudah tahu ya, autis tahu kan ya, autis itu orang yang ngomong sendiri, nggak ada nggak ada dialog, nggak mau lihat perspektifnya orang lain, pokoknya dia sendiri begitu ya. Hypermasculinity gitu ya. Jadi maskulin tok itu definitely problem gitu ya. Orang kalau cuma ada maskulin tok itu betul-betul problem gitu. Bisa autis di dalam pengertian kalau ini ya, kalau research ini benar ya. Tapi regardless ya, ini benar atau nggak benar, menurut saya ini ide ini menarik untuk saya gitu ya. Hypermasculinity dalam pengertian dia kehilangan aspek femininitas ya. Femininitas itu kan pasif berarti kan ya. Maskulinitas kan aktif begitu kan ya. Femininitas itu mendengar gitu. Maskulinitas berbicara begitu kan. Nangkep nggak saya? Kok orang, nah ini saya lama-lama bisa gini saya Pak, kurang feminin makanya sudah ngomong gitu ya. Kalau ditanya jangan diem begitu loh. Ngomong terus begitu ya. Ngomong terus orang lain mau ngomong nggak dikasih kesempatan ya. Pokoknya dia nggak bisa dengar gitu. Itu hipermaskulinitas indeed gitu. Dan memang kayaknya ada kaitannya sama autism gitu ya. Autism kan kayak begitu kan saya. Nggak bisa mendengar gitu. Nggak bisa memberikan tempat untuk perspektif orang lain. Jadi dia ngomong terus gitu. Dia suruh orang lain terus yang dengar, dia sendiri nggak bisa dengar orang lain, nggak bisa. Maka itu namanya autism begitu kan ya, autism. Ya, theological autism itu bahaya ya, karena kekurangan ini femininitas. Dan ini ya, waktu Roh Kudus bisa dipadamkan, ya. Dia memberikan dirinya untuk bisa dipadamkan. Ya. Kita juga mesti siap untuk being rejected, itu dipadamkan ya. Ditolak dan seterusnya gitu. Itu bagian daripada femininitas sebetulnya. Dalam hubungan dengan anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya, very good ini question. Anugerah yang tidak dapat ditolak itu kan ini ya, Calvinism gitu ya. Itu orang-orang Eastern Orthodox dan Katolik yang susah terima karena saya percaya paradigma yang dipakai itu ya untuk mengerti irresistible grace itu adalah paradigma power, whereas kita harus mengertinya di dalam paradigma cinta. Saya ngomong something itu atau someone itu is irresistible ya. Itu kalau saya ngerti di dalam paradigma power sama paradigma cinta itu totally different understanding gitu. Hitler itu irresistible begitu ya, irresistible power. Maksudnya saya kalau main-main sama dia saya bisa dibunuh, itu namanya irresistible ya. Hitler gitu kan ya. Paradigma power begitu ya. Roh Kudus pasti bukan itu, tapi irresistible yes di dalam pengertian cinta gitu. Seperti kayak orang jatuh cinta ya, laki perempuan. Terus dia bilang, karena saking jatuh cintanya dia bilang, wah dia ini betul-betul irresistible gitu. Itu the power of persuasion ya, maksudnya di dalam kategori cinta. Bukan kategori ini, military power, itu nggak masuk sama sekali gitu. Jadi, waktu dikatakan Roh Kudus, betul, itu irresistible grace, itu kan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu irresistible tapi di dalam pengertian dia akan terus persuade, tadi saya bilang dia ada perseverance, meskipun ditolak, dipadamkan, dia bisa persevere untuk mencintai lagi. That is irresistible. Sampai suatu saat dia memenangkan kasih daripada orang yang dia cintai, dan dia persuade itu. Itu namanya irresistible gitu. Dan itu sama sekali nggak merusak human free will, sama sekali tidak. Ya, kalau saya jatuh cinta kan, ini orang yang saya cintai, dia irresistible begitu ya. Irresistible, tapi saya juga willing dia mencintai dia. Bukan seperti kayak orang yang dipaksa pakai pistol, ayo lu nikah sama gua atau enggak. Kan bukan itu irresistible-nya, bukan. Tapi saya willing dia mencintai dia, itu irresistible di dalam pengertian itu. Itu enggak merusak will sama sekali sebetulnya gitu. Jadi gambaran irresistible itu kalau dimengerti dalam pengertian power sebetulnya keliru. Nah, kita again ya, secara penghayatan kita juga harusnya dipanggil menjadi orang-orang Kristen yang irresistible. Karena ada cinta gitu, bukan karena kita showing off power. Itu very bad version of Christianity ya, irresistible karena saya showing off power gitu, who is the boss here gitu. Lalu saya main otoritas dan sebagainya, itu mungkin jadi sinful masculinity. Tapi the true irresistibility itu waktu saya mencintai demikian rupa sampai saya jadi irresistible. Maksudnya ini ya, bukan sayanya, tapi kebenaran yang saya saksikan gitu. Ini kan bukan tentang kita kan, tapi tentang
tentang kesaksian yang kita bawa begitu kan ya. Maksudnya Jesus yang kita believe itu sampai so irresistible. Ya, bukan karena kita main power tapi karena kita mempunyai kasih yang dalam gitu. Irresistible in that sense itu aman gitu. Ya termasuk perdebatan sama Arminianism ya, maksudnya persoalan klasik again gitu ya. Mereka nggak bisa terima konsep itu seperti kayak manusia jadi seperti kayak robot lah dan sebagainya. Itu sama sekali salah ngerti karena menerapkan konsep irresistible di dalam military power gitu. Maksudnya ya betul sih kalau diterapkan dalam military power memang manusia jadinya robot gitu. Jadi nggak punya free will lagi gitu. Jadi benar-benar cuma boneka gitu. Tapi itu bukan cara kita mengerti. Oke, kita terusin dulu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3. Saudara mendapatkan di situ gambaran paradoks yang menarik ya. Antara di satu sisi ada gambaran pneuma sebagai powerful force seperti yang tadi kita baca di Perjanjian Lama ya. Yet di sisi yang lain dia hadir secara particular ya. Itu lidah-lidah api kepada setiap pribadi. Jadi ini paradoks between philosophically speaking ya, between the universal presence and particular presence. Ini mesti kita mengerti ya kedua-duanya. Universal ini yang menunjuk kepada gambaran yang powerful omnipresence tadi ya, powerful presence ya. Ya ini gambaran kalau mau di kategorin lagi yang ini lebih menuju kepada maskulinitas tadi ya. Tapi particular dalam pengertian itu lidah api kan kepada setiap pribadi kan. Nangkep Pak saya? Ini bukan borongan gitu saya, bukan satu lidah api besar untuk semuanya begitu ya. Siapa yang mau silakan ke situ, nangkep nggak saya? Borongan kayak begini, bukan gitu. Tapi ada lidah sendiri-sendiri untuk setiap orang. Diberikan setiap orang itu masing-masing ya. Ini berarti kan particular, sudah tahu istilah particular kan ya. Kalau universal berarti semuanya begitu ya, semuanya. Nah ini kehadiran yang universal, maksudnya powerful force, and yet di sisi yang lain paradoxically, itu menyapa setiap orang pribadi demi pribadi ya. Gambaran ini sangat menarik saya. Jadi ada kehadiran yang universal, maksudnya memang Allah itu maha hadir betul kan ya. Itu gambaran universal, powerful ya. Dengan tiupan angin keras begitu kan ya. Sudah baca sendiri ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3 ya. Itu angin keras dan sebagainya. Tapi dia hinggap lidah ya di dalam setiap pribadi gitu. Jadi antara kehadiran yang universal tapi juga kehadiran yang partikular. Orang yang autis itu saya, sekali lagi ya balik ke sini, saya suka pakai ini saya, ini karena sangat menolong ya. Orang yang autis ya, dia menghadapi semua orang itu sama kan ya, betul kan? Karena yang ada cuma dia gitu, dia nggak peduli sama pribadi yang lain itu, yang ada itu pribadinya dia begitu ya. Ini orang yang ego strength-nya besar sekali gitu ya. Jadi kalau mau ya, lu yang harus ngerti gua, bukan gua yang ngerti lu begitu ya. Karena saya ini orang besar begitu misalnya kan ya, autism gitu ya. Roh Kudus itu maha besar loh, dia itu Allah gitu. Tapi saudara perhatikan ya, Roh Kudus dealing with every person itu person sensitive gitu, personal sensitive. Dia itu konteks sensitif ya. Petrus itu dia dealing lain dengan Yohanes, dengan Paulus dan setiap orang itu diperlengkapi lain-lain. Ada yang dapat karunia ini, ada yang karunia itu. Pembacaan Roh Kudus itu tajam sekali kepada setiap pribadi ya. And that is precisely the strong personality of the Holy Spirit. Sekali lagi ya, sudah perhatiin ya. Ini bentur sama konsepnya tadi kita ngomong di dalam dunia itu strong personality itu yang model autis kayak begitu itu yang dianggap strong gitu. Jadi dia nggak peduli ini pun siapa begitu ya. Saya nggak usah putar-putar channel. Lu yang harus putar channel terhadap saya karena saya ini orang besar begitu misalnya ya. Tapi kekuatan kepribadian Roh Kudus dia itu kepribadiannya kuat justru karena dia bisa sensitively differentiated ya. Ini Petrus, ini Yohanes. Ini Petrus lagi barusan jatuh dalam dosa. Ini Petrus lagi terlalu sombong. Ini Paulus lagi discourage. Ini Paulus lagi sukacita dan sebagainya. Itu dia kenal dan bacanya itu tepat sekali. Itu the strong personality atau the strong personhood of the Holy Spirit ya. Gambaran seperti ini. Menarik ya. Jadi rather selfless sebetulnya dengan kata lain ya. Selfless is strong begitu. Nangkep ya? Kenapa selfless? Karena dia memperhitungkan kepribadian yang lain yang bukan dia, yang di luar dia. Itu dia baca gitu. Petrus itu unik seperti ini, Paulus seperti ini dan sebagainya. Ya. Dia sendiri jadi selfless kan ya. Tapi kalau orang yang bukan selfless, yang strong, kuat begitu kan,
Dia kan nggak peduli ini mau siapa begitu ya. Pokoknya saya ngomong apa ya, lu ngerti nggak ngerti itu urusan lu begitu kan ya. Ya memang kesulitannya ngomong di umumnya kayak begini saya. Kalau konseling saudara harus lain begitu ya, nggak bisa semua sama begitu. Tapi ini pun juga ada partikularitasnya saya. Partikularitas misalnya ngomong di sini atau partikularitas ngomong lagi KKR regional di mana. Ya, partikularitas waktu konseling pribadi, partikularitas waktu ngomong sama orang di luar Jakarta begitu ya. Partikularitas dengan ngomong waktu momen tahun baru atau tutup tahun atau dan seterusnya begitu ya. Ini sensitivitas ini ya belongs to the personhood of the Holy Spirit yang kita mesti belajar. Menyangkal diri berarti gitu kan ya, menyangkal diri. Itu kan self denial berarti kan saya. Karena saya waktu ketemu sama orang lain saya mesti mengenal dia kan ya. Untuk mengenal saya mesti mengasihi, betul nggak? Kalau saya nggak mengasihi gimana mengenal? Saya mesti mengasihi, baru saya mengenal. Setelah saya mengenal, baru saya bisa menyapa secara personal sensitive itu. Ya, itu the powerful particular presence of the Holy Spirit. Di dalam dunia nggak ada konsep kayak begini, saya. Konsep kayak begini dianggap ini too vulnerable, terlalu lemah gitu kan ya. Jadi orang yang ngomong sama ini, dia menyesuaikan sama orang ini, dia ngomong sama ini menyesuaikan lagi. Dia sendiri jadi kayak diinjak-injak orang lain, ngerti nggak saya? Jadi setiap kali mesti ganti-ganti kayak begitu. Itu too selfless, nggak menarik konsep kepribadian kayak begitu. Tapi inilah konsep kepribadian Roh Kudus di dalam Alkitab ya. Dia menghinggapi itu, lidah nyala api itu ya, satu-satu saya, satu-satu. Bukan satu lidah api terus habis itu dia bilang siapa mau dipenuhi oleh aku silakan masuk ke sini semuanya, ini cuma satu lidah api besar. Kita nggak dapat gambaran seperti itu bukan Pentakosta, bukan. Dan ditambah lagi ya, saudara perhatikan, itu Petrus ya dan Rasul itu berbicara ya, masing-masing mendengar di dalam apa? Di dalam bahasa mereka kan, again konteks sensitif itu Roh Kudus menyapa setiap nation itu according to their own language, satu persatu ya, satu persatu, bukan bahasa borongan ya. Terus habis itu lu silakan kalau nggak ngerti ya udah lu belajar bahasa Ibrani dong. Namanya gospel datang dari Yahudi kok begitu misalnya kan ya. Yesus kan orang Yahudi. Lu mau ngerti ya lu belajar bahasa Ibrani. Bukan, Roh Kudus menerjemahkan di dalam bahasa setiap pribadi. Nah, ini programatis ya teks ini ya. Ini bukan cuma masalah bahasa tapi lebih luas daripada bahasa sebetulnya. Atau bahasa di dalam pengertian yang lebih luas ya, bukan cuma bahasa dalam pengertian bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Chinese dan sebagainya. Tapi bahasa seseorang, vocabulary seseorang termasuk juga konteks dan culture-nya itu masing-masing dibaca oleh Roh Kudus dengan tajam dan tepat ya. Pentakos ini menarik juga kalau kita melihat itu ada seperti kayak pembalikan daripada Tower of Babel ya, Menara Babel ya. Menara Babel itu orang mengusahakan unity ya dari bawah. Jadi manusia mau create unity ya dengan kekuatan mereka sendiri ya. Itu membangun menara sampai ke langit ya. Langit kan tempat di mana Tuhan ada. Jadi mereka mau bikin Tuhan seperti nggak relevan lagi. Mereka bikin menara Babel sampai ke atas, sampai ke langit. Jadi Tuhan nggak usah relevan karena toh kita juga sudah bisa menduduki langit. Tadi kan manusia di bumi, Tuhan di langit begitu kan ya. Sekarang sampai ke langit berarti langit juga kita bisa ada akses ke sana. Nggak perlu ada Tuhan dan juga dari bawah. Kalau saudara melihat di situ ini ya unity. Tapi kemudian Tuhan mencerai beraikan ya, scattered gitu. Jadi apa? Ya, scattered ya, saya. Itu confused and scattered. Apa itu, saya? Terserak ya, keterserak. Karena manusia mengusahakan kesatuan, tapi bukan kesatuannya di dalam Tuhan, tapi akhirnya Tuhan kemudian mengacau balaukan mereka dengan bahasa yang berbeda-beda sampai akhirnya mereka confused and scattered gitu kan ya. Nah, sekarang the reversal, saya, Pentakos ya. Ini orang dengan bahasa yang berbeda-beda lalu dipersatukan ya, satu persatu itu disapa oleh Roh Kudus di dalam bahasa mereka untuk mengerti Injil yang satu itu ya. Untuk mengerti satu message yaitu the gospel of Jesus Christ ya. Yesus yang satu itu ya. Jadi dari diversity, keanekaragaman, keterserakan kalau saudara mau ya. Keterserakan bangsa-bangsa ini dibalikin lagi the reversal, the holy reversal ya. Menuju satu ya, satu apa? Satu umat Allah, ya, God's people, baik orang Yahudi maupun Yunani atau Mesopotamia atau orang manapun ya, orang Indonesia juga termasuk meskipun nggak dicatat di Kisah Para Rasul waktu itu. Saudara melihat gerakan sebaliknya gitu. Kalau itu tadi manusia ya satu, lalu ingin mengukuhkan kesatuan mereka, tapi akhirnya Tuhan menyerakkan mereka. Lalu di dalam
Pentakos, saudara melihat bagaimana Roh Kudus ya mempersatukan diversitas itu ya, dipersatukan untuk dibawa masuk ke dalam pengenalan Injil atau ya Yesus yang satu itu. Jadi intinya ya Pak, Roh Kudus itu mempersatukan ya, mempersatukan. Tapi Tuhan juga bisa mencerai-beraikan kesatuan yang dibangun oleh manusia. Ya, ini berarti nggak ada kontradiksi ya. Tuhan itu mempersatukan dan menceraikan, tapi nggak kontradiksi karena dia menceraikan kesatuan yang dibangun oleh manusia, tapi dia mempersatukan kesatuan yang dia sendiri rencanakan. Tuhan maksudnya ya, seperti Pentakosta itu. Diversitas ya, itu pembalikan Tower of Babel. Poin yang lain lagi, kalau kita belajar dari kepribadian Roh Kudus, itu di dalam Yohanes 16 ayat 13, kita baca bagian ini ya, Yohanes 16, 13. Saya baca ya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, sudah melihat di sini ya, apa tadi kan kita bilang self-referential ya, masih ingat ya tadi, ini nih ya, self-referential ya. Roh Kudus itu kepribadiannya bukan self-referential, sebaliknya, tapi referensialitas to others ya. Dia pertama mengarahkan orang kepada kebenaran ya. Dan dia mengarahkan orang kepada pribadi Kristus. Maka itu tadi menjawab ini ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nggak mungkin self-referential, nggak mungkin menuju kepada dirinya sendiri. Itu sudah pasti bukan kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri nggak menuju kepada dirinya sendiri, tapi dia menuju kepada yang lain. Di dalam hal ini Roh Kudus ya menunjuk kepada Kristus, membawa kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus itu bukan putar menunjuk kepada dirinya sendiri, dia nggak mempermuliakan dirinya sendiri juga, tapi dia mempermuliakan Kristus ya, Kristus, dan membawa orang ke dalam kebenaran ya, kebenaran truth. Nah ini kalau ini self-referential, balik lagi ke dirinya sendiri. Kalau ini reference kepada yang lain begitu ya. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus itu referring to others begitu, nggak mungkin referring to himself. Itu bukan kepenuhan Roh Kudus. And therefore autism itu nggak mungkin kepenuhan Roh Kudus, nggak ada itu. Maksudnya kepenuhan Roh Kudus bicara tentang dirinya sendiri itu pasti bukan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus sendiri adalah Tuhan, dia menunjuk kepada Kristus. Maksudnya Roh Kudus sendiri adalah Allah ya, itu dia menunjuk kepada Kristus, ya. Menunjuk kepada pribadi yang lain maksudnya. Waktu seseorang dipenuhi Roh Kudus, ya, dia akan menuju kepada pribadi yang lain. Pertama pasti menuju kepada pribadi Tuhan sendiri, ya. Maksudnya ini Trinitas, tapi juga menuju kepada pribadi yang lain, referring to others, ya. Itu adalah kepribadian dari Roh Kudus, bukan referring to oneself. Yohanes 16 ayat 8, saudara di situ membaca ada 3 pekerjaan atau karya dari Roh Kudus, ya. Kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan pertama menginsafkan dunia akan dosa, kedua kebenaran, ketiga penghakiman. Ya. Terus ada penjelasannya 9, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Lalu akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu kebenaran righteousness ya, bukan truth, tapi righteousness. Lalu penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus, kepribadian Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu melakukan 3 hal ini, yaitu menginsafkan dosa, lalu terus kedua kebenaran yaitu righteousness, dan ketiga itu penghakiman. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita mesti berani menegur dosa ketidakpercayaan. Seperti Roh Kudus menegur dosa ketidakpercayaan. Ya, ini kan terutama yang disoroti di dalam Yohanes itu deh. Sin yang the so called sin itu menurut Yohanes itu disbelief sebetulnya atau unbelief menurut Yohanes ya. Kalau saudara baca Paulus dan sebagainya gambarnya bisa lain lagi, tapi terutama dalam perspektif Yohanes, sin itu unbelief ya, itu ketidakpercayaan. Jadi Roh Kudus menginsafkan dosa ketidakpercayaan. Lalu juga Roh Kudus itu membawa kepada righteousness. Nah, righteousness kita sudah sering bahas ya. Righteousness itu maksudnya apa? Dalam hal ini sedikit pengulangan. Raja yang memerintah dengan righteous itu maksudnya apa? Ya adil, adil itu gimana berarti? Lawan katanya unrighteous itu gimana? Unrighteous tidak adil ya. Apa sih definisi adil dalam hal ini? Adil itu memberikan bagian kepada mereka yang memang layak menerima bagian itu gitu ya. Itu namanya adil. Kalau nggak adil itu
harusnya bagiannya dia nggak dikasih gitu, atau saya nikmati sendiri dan sebagainya. Righteous ya, but righteousness tapi juga mercy ya. Righteousness, mercy, nggak bisa cuma righteousness. Mercy itu to a certain extent bisa dikatakan melampaui righteousness ya, karena mercy itu orang itu nggak harus layak untuk mendapatkan itu, tapi tetap ada mercy gitu ya. Seperti Tuhan itu merciful to us, bukan cuma righteous to us. Kalau Tuhan cuma righteous to us ya kita semua ke neraka. Gitu. Tapi Tuhan juga merciful gitu ya. Jadi righteousness and mercy itu jadi satu. Lalu yang terakhir tentang penghakiman ya. Penghakiman kalau saudara perhatikan di dalam konteks itu tadi ya, apa Yohanes 16 ayat 8 atau 8, 9, 10 tadi yang kita baca ya. Penghakiman untuk ruler of this world ya. Jadi ini seharusnya jadi good news gitu. Judgment untuk penguasa dunia itu ya. Penghakiman itu untuk itu. Jadi orang itu nggak harus dihakim, ini sebetulnya gospel begitu ya. Berita penghakiman itu harusnya adalah berita sukacita. Karena yang dihakimi adalah the ruler of this world. Kalau menurut bagian ini ya. Jadi ini adalah the free offer of the gospel. 16 ayat 8. Dan memberitakan penghakiman bagi si jahat itu. Tapi kalau orang percaya dia nggak di bawah penghakiman. Oke, terakhir kepribadian Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26 ya, maksudnya the whole pembicaraan tentang Roh Kudus ini oleh Yohanes ditaruh di dalam namanya farewell discourse ya. Farewell discourse, diskursus perpisahan. Ya, jadi ini sangat khusus di dalam Injil Yohanes, nggak ada di dalam Injil yang lain ya. Pneumatologi atau Roh Kudus di dalam Yohanes itu ditaruh di dalam diskursus perpisahan. Maksudnya begini, ini Yesus ini mau kembali ke sorga, terus habis itu ini yang nerusin siapa begitu kan ya. Jadi ini adalah pergumulan jemaat mula-mula sebetulnya ya. Mau menyatakan continuitas of Christ present despite his bodily absence. Nangkep ya? Sekali lagi ya, Yesus terangkat naik ke sorga, tapi kan ada penyertaan harus ada kepada ini murid-murid. Nah itulah Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus di situ menggambarkan continuing presence ya. Daripada Yesus ya, yang dimediated by the Spirit. Roh Kudus itu menghadirkan Kristus di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Di dalam hal ini saya kepribadian Roh Kudus kita bisa melihat Roh Kudus ya seperti successor gitu ya, pelanjut ya, penerus ya. Jadi ini Yesus Kristus, terus kemudian apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, perkataannya, perbuatannya dan sebagainya. Walaupun dikatakan Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi mengatakan apa yang diajarkan oleh Kristus gitu kan ya. Berarti memperkatakan firman, successor ya. Maksudnya kepribadian ini saya, Pak. Apa sih? Penerus ya. Yesus sendiri itu penerus loh. Dia itu penerusnya Yohanes Pembaptis ya. Kalau dari perspektif Kristen sih kita sering kali ngomongnya, maksudnya dari perspektif Injili kita sering bilangnya sih Yohanes Pembaptis yang pendahulunya Yesus gitu kan ya. Ya betul sih memang karena Yesus lebih besar gitu kan. Tapi kalau dilihat sebaliknya ya Yesus penerusnya Yohanes Pembaptis kan. Yesus sendiri itu penerus gitu. Penerus daripada bukan cuma Yohanes Pembaptis, penerus daripada semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama kan. Yesus meneruskan. To be human is to become a successor. Menerima tongkat estafet daripada yang orang lain sudah bangun, sudah kerjakan. Itu menurut dunia kayak gini kurang mulia begitu ya. Kurang keren kepribadian kayak begini. Karena seperti kayak nggak bisa memulai sendiri atau apa gitu. Apalagi ditambah dengan cerita the story of Zuckerberg, Bill Gates dan Steve Jobs dan sebagainya gitu ya. Story itu menjadi satu gambaran kepribadian yang successful gitu ya di dalam hal ini. Tapi Yesus sendiri meneruskan. Dan dia diteruskan oleh Paulus, Yohanes, dan seterusnya. Dan Yesus sendiri meneruskan. Ini saya bicara dalam pengertian ini ya, maksudnya Yesus suatu inkarnasi ya. Bukan the cosmic Christ, kalau cosmic Christ ya kita tahu, maksudnya semua juga itu pekerjaan firman gitu ya. Tapi di dalam pengertian waktu dia berada di dalam dunia. Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam pertemuan malam hari ini. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami untuk bisa memahami tentang dirimu sendiri. Dan Tuhan terus memperkaya kami dengan pengertian akan firman Tuhan dan juga kehidupan kami boleh diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau. Kiranya Tuhan memenuhi kami dengan kepenuhan-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.